Okay, good morning, friend. How are you today? Meet again in mathematics class with Mr. Indra. Ya. Kali ini topik kita adalah review untuk final test, ya. Reviewnya yaitu tentang faktorisasi prima dan KPK. Ya. Ini adalah salah satu topik, dari banyak topik yang ada pada final test. Oke. Untuk final test topik, ya, you can see the final test topic on Google Classroom. I have posted the material on there, ya. You can check it. Oke, now, ya, kita sedikit mereview tentang faktorisasi prima. Faktorisasi prima yaitu membuat atau mencari faktor-faktor suatu angka dengan menggunakan bilangan prima. Ya, kita di sini dengan menggunakan pohon faktor atau tabel, ya. Jangan lupa bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak dapat dibagi lagi kecuali dirinya sendiri. 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Ingat ya. Dan tidak semua bilangan ganjil itu adalah bilangan prima. Oke. Di sini kita akan mencoba untuk membuat suatu faktorisasi prima dari angka 18. Namanya juga faktor, maka faktor itu adalah hal yang bisa membagi angka tersebut. Prima membagi dengan bilangan prima. Oke, jadi kita gunakan angka-angka ini untuk membagi. Jadi kita bisa mulai dengan angka yang paling kecil dulu, yaitu bilangan prima 2. 18 dibagi 2 itu dapat 9. Lalu 9 dibagi 2 itu tidak bisa, ya. Maka kita geser, yaitu bilangan prima berikutnya adalah 3. Dan bagi 3 itu 3, ya. Nah, terakhir adalah angka 3 di sini. 3 di sini kita sudah tidak bisa membagi lagi karena dia adalah bilangan prima. Maka di sini tugas kita adalah, ya, berarti ini adalah angka-angka yang kita jadikan dia faktorisasi prima. Angkanya berarti 2 dikali 3 dikali 3. Ya, jika ada angka berulang seperti ini, maka kita tulis sebagai 2 dikali 3 pangkat 2. Oke. Jadi faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Lanjut, ya. 9 di sini tidak kita ambil. Kenapa? Karena dia bukan bilangan prima. Sekarang lagi, yaitu 24. Kita bagi lagi dengan bilangan prima yang ada di sini. 2 bisa. 24 dibagi 2 12. 12 dibagi 2 6. 6 dibagi 2 3. Dan 3 tidak bisa lagi dibagi. Oke, maka di sini bilangan prima yang kita punya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Oke, atau 2 pangkat 3, ya, dikali 3. Jadi faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Oke. Sekarang 12. Faktorisasi prima dari 12. 12 bisa kita bagi dengan 2. Dapat 6. 6 bagi 2 dapat 3. Dan 3 tidak bisa kita bagi lagi. Maka cukup sampai di sini.
ya. Realisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3 ya. Jadi faktorisasi prima dari 12 adalah, kita tulis bentuk perpangkatannya ya. Oke, lagi ini yang tidak saya orenin ya, itu tidak kita ambil. Kenapa? Karena mereka bukan bilangan prima ya. Ingat ya, di sini kita menjadikan mereka adalah bilangan prima. Oke, jadi kita hanya mengambil angka primanya saja dan menyusunnya kembali seperti ini. 2 kali 3 kali 3, maka 3-nya ada 2 kali, kita bentuk menjadi perpangkatan 3 pangkat 2. Itu juga ini 2-nya ada 3 kali, kita bentuk menjadi pangkat 3 ya. Dan ini juga sama, 2 pangkat 2 kali 3. Jadi kalian bisa menggunakan tabel ini, atau biasa kita juga menggunakan yang disebut dengan pohon faktor. Lalu kedua, menentukan KPK. Di sini saya menggunakan cara kelipatan angka dalam menentukan KPK. Ingat ya, KPK itu kan artinya kelipatan persekutuan terkecil ya. Jadi kita akan mencari suatu kelipatan dari angka tersebut. Contohnya di sini saya punya 8 dan 12. Tentukan KPK dari 8 dan 12. Maka kita cari kelipatan dulu dari angka 8 dan 12. Ya, kelipatan itu bisa berupa penjumlahan atau perkalian ya. Yang pasti yang pertama 8, lalu ditambah 8 lagi 16 atau 8 dikali 2. Ditambah 8 lagi 24 atau 8 dikali 3. Ditambah 8 lagi, ditambah 8 lagi ya, dan seterusnya. Ditambah 8 lagi, ditambah 8 lagi, ditambah 8 lagi ya. Oh ini maaf, salah. Oke, lalu kita dapat 12 ditambah lagi 12 ditambah lagi 12 36, ditambah lagi 12 48, ditambah lagi 12 60, ditambah lagi 12 72, dan seterusnya. Tak habis-habis. Oke, kita lihat di sini ada beberapa angka yang sama ya. Saya akan merahkan. Guys, ini 24-nya sama, lalu ada 48 yang sama, dan 72 juga sama. Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Persekutuan itu artinya sama ya, sama. Oke, persekutuan terkecil sama, sehingga kita cari angka yang sama dari kedua kelipatan, dan kita cari yang terkecil. Oke, yang terkecil. Maka di antara 24, 48, dan 72 yang terkecil adalah 24. Maka KPK 28 dan 12 adalah 24. Oke, begitu juga yang kedua. Kita cari kelipatannya dulu. 10 ditambah 10 20, ditambah 10 30, ditambah 10 40, ditambah 10 50, ditambah 10 60, dan seterusnya ya. Ini kalau kelipatan tidak ada habisnya, terus saja kalau kita mau. Lalu yang kedua ada 15, tambah 15, tambah 15, tambah 15, tambah 15, tambah 15,
tambah, dan seterusnya ya. Ini kalau kita tambah di sini ada. Oke, kita lihat ya. Ada beberapa angka yang sama juga di sini. Ini 30 sama 60. Dan 90 di sini ya. Ada 30 sama. Jadi tergantung angkanya juga, ada yang samanya hanya ada satu karena saking besarnya angkanya. Sebenarnya bukan ada satu, tapi kita bisa cari lagi, tapi yang terdekat hanya cuma ada satu. Nah, ini kebenaran ada 3 yang sama juga seperti nomor 1 tadi. Jadi kita cari lagi yang terkecil. Terkecil dari 30, 60 dan 90 adalah berapa? Ya 30. Oke. Maka KPK dari 10 dan 15 adalah 30 ya. Jadi itulah cara menentukan KPK dengan menggunakan cara kelipatan angka. Ingat, kelipatan angka itu kita jumlahkan dengan angka yang sama berulang-ulang atau perkaliannya. 12 kali 1 12, 12 kali 2 24, 12 kali 3 36, dan seterusnya. Atau dijumlahkan nggak apa-apa, lebih mudah. 15 tambah 15 30, tambah 15 45, tambah 15 60, tambah 15 75, dan seterusnya. Setelah itu kita cari angka yang sama ya. Persekutuan itu adalah yang sama, kelompok yang sama, dan lalu kita cari yang terkecil ya. Oke, hanya seperti itu saja, sangat mudah dan sangat gampang. Oke, berikutnya adalah latihan soal ya, yang kalian bisa kerjakan. Jadi lengkapilah tabel di sini, lalu kalian pilih jawaban mana yang benar, apakah yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Beri tanda X untuk jawaban yang benar. Ini harus diisi dulu ya tabelnya. Lalu yang keduanya adalah latihan menentukan KPK. Sama, ini kalian isi kelipatannya berapa ya masing-masing, lalu kalian tentukan mana yang terkecil. Setelah itu kalian menentukan KPK-nya. Nomor 2 juga sama, kelipatannya kalian tulis, lalu kalian tentukan KPK-nya. Saya rasa cukup. Belajar dan persiapkan terus untuk final testnya, jangan sampai remedial nanti. Oke. Thank you for today. See you when I see you. Bye bye.